Banyak investor yang mulai enggan berinvestasi di pasar saham karena kinerjanya yang terus memburuk. Sebulan ini dari 7.200-an IHSG tergulung ke level 6.800-an, bahkan sempat menyentuh ke 6.700. Harga saham-saham blue chip pun bergulingan. Tapi ternyata masih ada peluang mendapatkan keuntungan di tengah situasi tidak pasti ini. Ada juga pilihan dari aset investasi lain. Berikut ini analisis dan tips dari Genta Wira Anjalu, Chief Investment Officer Sinarmas Asset Management. Nah, satu-satunya yang pasti di pasar saat ini itu adalah ketidakpastian. Temanya kali ini ketidakpastiannya bukan seperti 2020, ketika itu adalah ketidakpastian ekonomi ketika akibat COVID-19. Tapi saat ini adalah ketidakpastian kebijakan ekonomi. Di global, ketidakpastian kebijakan The Fed itu yang menjadi perhatian utama dari pasar. Kita setuju, ada yang berpendapat bahwa The Fed kemungkinan akan netral terhadap election US. Maksudnya apa? Dia tidak ingin mempengaruhi hasil dari election US untuk kebijakannya. Tapi, saya juga setuju yang menyatakan bahwa dia akan merespons terhadap kebijakan dari pemerintahan sekarang, yaitu Joe Biden. Jika Biden itu inflationary, which is itu memicu inflasi, tentu dia akan merespon kebijakan tersebut. Dari segi domestik, mungkin Bapak Ibu tahu ya, kemarin sempat ada berita di Jumat lalu, di 14 Juni, the next our president itu dirumorkan akan menaikkan debt to GDP bahkan tembus ke atas 50%. Itu ya rupiah langsung tembus 16.500, yield spike ke 7,1, IHSG juga terjun bebas ya. Nah, memang akhirnya dibantah oleh tim dari Pak Prabowo sendiri. Tapi di sini yang perlu dicatat adalah bahwa ada ketidakpastian dari kebijakan untuk kedepannya seperti apa, yang masih belum jelas. Tentu kalau kita lihat memang jika debt to GDP rasio itu tembus 50%, maka fiskal defisit juga akan tembus di atas 3% kalau secara hitung-hitungan ya, bahkan bisa menembus 4 sampai dengan 6%. Memang kalau dibandingkan berbagai negara lain, itu kita punya fiskal defisit atau debt to GDP ratio itu cenderung low. Tapi kita juga harus memperhatikan bagaimana interest payment kita terhadap revenue kita, yang which is kita juga salah satu yang tertinggi posisinya saat ini. Nah, di satu sisi, kita melihat debt to GDP ratio, jika itu memang ditranslate ya terhadap spending yang cukup besar dan itu memboost ekonomi, itu positif untuk equity market. Tapi untuk fixed income, tentu ini menjadi sesuatu yang unfavorable condition lah. Memang kita melihat appetite investor asing saat ini mungkin kurang melihat Indonesia sebagai tujuan investasi yang menarik ya. Selain alasan yang saya sebutkan sebelumnya, kalau kita lihat mereka memiliki kecenderungan pergi ke negara Asia lain seperti Jepang, India, Korea Selatan, dan Taiwan. Tapi sekali lagi, ketika investor asing itu keluar, ketika IHSG itu mengalami penurunan, disitulah kita melihat sebenarnya ada suatu opportunity untuk kita masuk dalam entry point yang lebih baik posisinya. Satu sisi kita melihat bahwa penyebab atau root cause dari penurunan ini adalah ketidakpastian. Ketidakpastiannya lebih dari segi kebijakan, which is ketika kebijakannya itu sudah mulai jelas, arahnya sudah diketahui oleh pasar bisa mengkalkulasi kira-kira risk and reward-nya seperti apa, tentu pasar akan kembali optimis ke depannya. Selalu ditanyakan oleh para investor ya. Tapi di sini yang menjadi kunci adalah diversifikasi. Diversifikasi selalu menjadi kunci ketika ketidakpastian terjadi. Kita bisa melihat dari berbagai siklus tahunan ya, mungkin dalam satu dekade terakhir itu, tidak pernah ada satu aset kelas pun yang betul-betul memiliki superior tahun ini dia akan menang, tahun depan seterusnya. Setiap aset kelas memiliki siklusnya sendiri. Itulah kenapa diversifikasi sangat dibutuhkan. Yang kedua, kita perlu melihat investment plan dari masing-masing kita sendiri. Apakah tujuan investasi kita untuk jangka panjang, jangka pendek? Jika jangka pendek, tentu ya kita masuk yang reksadana yang lebih
aman, seperti reksadana pasar uang, reksadana fixed income. Jika tujuan kita adalah lebih menengah panjang, tentu untuk reksadana saham maupun ETF itu bisa menjadi pilihan yang cukup baik. Kita sendiri juga memiliki reksadana saham yang saat ini pengelolaannya itu dibantu oleh AI yang bernama Dana Mas Saham. Dan secara performa 2023 kita salah satu yang terbaik, bahkan secara return full year itu menghasilkan 14% di tengah LQ itu hanya tumbuh 3% di tahun 2023. Dan di 2024 kalau kita lihat year to date kita juga salah satu yang terbaik posisinya saat ini. Dan kita juga menerapkan istilahnya tuh quantamental fund manager ya. Kalau traditional fund manager kita menggunakan manusia ya secara keseluruhan. Tapi kalau kita ibaratkan seperti kalau traditional fund manager itu seperti Tony Stark ya, tanpa iron suit. Jadi Tony Stark yang canggih, pintar, dan lain-lain. Tapi kalau quantamental fund manager atau yang kita lakukan itu seperti Tony Stark dengan iron suit atau Iron Man dengan kata lain. Jadi kita mengkombinasikan kekuatan dari manusia dengan kekuatan AI. Dan kita merupakan salah satu pelopor dari penggunaan AI dalam pengelolaan investasi. Jadi memang untuk saham-sahamnya sendiri kita memang menggunakan universe yang dipilih oleh Sinarmas Asset Management dalam hal ini. Tapi mungkin pertanyaannya adalah jangan-jangan sahamnya Sinarmas Asset Management yang memang pilihannya cukup bagus sehingga dia perform seperti itu ya. Tapi kita sudah melakukan backtesting pada satu indeks yaitu IDX 30 di mana jika kita menggunakan IDX 30 plek-plekan dengan yang menggunakan AI ternyata performanya dengan konstituen yang sama yang menggunakan AI itu jauh lebih baik. Mungkin pertanyaannya lagi, apakah AI ini adalah the next quant? Bukan. Perbedaan utama dari AI dan quant adalah jika quant itu sifatnya statis, kita memberi perintah A, maka hasilnya B. Kalau untuk dari AI, dia itu sifatnya dynamic. Ketika kita memberikan perintah A dan dia mempelajari terus-menerus, mungkin hasilnya besok bisa menjadi C, besok menjadi D. Jadi kita seperti memiliki tim analis dan tim fund manager yang bekerja 24 jam penuh, yang bisa memperhatikan pergerakan pasar dengan baik, dan bisa mempelajari suatu pola tertentu yang mungkin tidak didapat oleh manusia. Dengan performa yang cukup impression itu ya, saham apa saja yang menjadi driver? Ya seperti BBNI, itu satu yang saya drivernya. Terus mungkin ada beberapa saham lain yang mungkin seperti saham perbankan dan yang lain-lain ya. Tapi yang mungkin saya ingin garis bawahi di sini adalah mungkin bukan pemilihan sahamnya. Karena kalau kita lihat dia itu kita bandingkan dengan indeks yang ada. Seperti indeks Rika Hati, indeks IDX 30. Jika indeks Rika Hati atau IDX 30 itu terfokus pada sektor perbankan, kalau sepanjang tahun 2023 untuk AI fund ini itu bisa dibilang tidak terfokus pada sektor tertentu. Jadi betul-betul terjadi sektor rotation. Itu yang cukup menarik, cukup aktif, tapi juga kalau kita lihat mereka punya pilihan yang terdiversifikasi juga dengan baik. Itu mungkin titik kuncinya. Kita melihat memang untuk saat ini sektor perbankan menjadi cukup menarik ya, karena setelah penurunan yang cukup dalam beberapa bulan yang lalu, secara valuasi kita melihat sudah cukup menarik dan kita perlu melihat bahwa root cause penurunan ini apa? Apakah sifatnya structural atau sentimen? Di satu sisi, kita melihat penurunan yang terjadi adalah ketidakpastian kebijakan ekonomi, bukan ketidakpastian arah ekonomi. Jadi ketika kebijakan itu cepat atau lambat, pasti kita akan mendapatkan arah yang lebih jelas. Ketika arah kebijakan itu sudah mulai jelas, maka investor tentu akan mendapatkan perhitungan yang secara risk and reward-nya baik atau tidaknya. Disitulah seharusnya investor akan kembali masuk dan untuk dari saham-saham yang sebelumnya turun, itu bisa kembali naik. Karena sifatnya bukan structural. Nah, obligasi ini cukup menarik ya. Kalau selama ini kita selalu berfokus, obligasi itu ada yang mungkin durasi pendek, durasi panjang, terus cuman ada government bond dan corporate bond. Saat ini ada satu yang menarik adalah SRBI.
bisa dibilang dia new player ya, pasar modal di sini. Dan kalau kita lihat secara size, ini cukup mengejutkan. Mereka sudah issue sampai dengan 700 triliun. Kalau kita bandingkan industri reksadana saja itu untuk size hanya 500 triliun ya. Lalu juga kalau kita lihat dari government bonds ya, kepemilikan asing itu hanya sekitar 780 triliunan. Nah, jadi kalau kita lihat untuk investasi fixed income yang kurang dari 1 tahun atau yang pendek, SRBCI bisa menjadi salah satu pilihan alternatif investasi. Kenapa? Secara yield dia lebih menarik daripada government bond maupun time deposit. Lalu kalau kita lihat dengan isu yang sudah cukup banyak dan dimiliki oleh banyak investor, tentu likuiditasnya juga akan terus meningkat. Arahnya pun juga masih dalam seminggu sekali terjadi auction seperti itu ya. Nah, kalau untuk fixed income yang mungkin menengah panjang, kita sendiri memang lebih fokus pada corporate bonds yang tenor pendek. Kenapa? Kita masih cukup yakin volatilitas masih cukup terjadi. Lalu untuk investor yang mungkin preferensinya lebih government bond, tentu pertanyaannya government bond apa yang mungkin kita pilih? Kita mungkin melihat bahwa tenor 5 sampai dengan 10 tahun ini sudah cukup menarik. Pertama secara valuasi. Kita melihat untuk valuasi seharusnya di 7,2% itu sudah cukup menarik dan bisa dilakukan akumulasi untuk government bond tenor 5 dan 10 tahun. Pilihannya 10 atau 5 tahun, kita lebih prefer 5 tahun. Kenapa? Secara spread, 5 dan 10 tahun bisa dibilang sudah cukup sempit saat ini dengan yieldnya yang bisa dibilang hampir par to par kondisinya. Untuk corporate bond memang tergantung ratingnya ya, tapi yang kalau kita lihat di sini adalah ada fenomena yang menarik juga. Ketika SRBI itu dianggap sebagai menyerap likuiditas di pasar, kenapa kok corporate bond itu masih dalam posisi yang bisa dibilang cukup liquid atau likuiditas masih melimpah? Nah, kita melihatnya seperti ini. Dari year to date, bonds yang mature dibandingkan dengan issuance, yang mature itu lebih banyak, yang issuance lebih dikit. Akhirnya dari sisi bond player, dia akan mendapatkan likuiditas lebih banyak. Karena lebih banyak yang mature seperti itu ya. Dengan likuiditas yang lebih banyak, dan kalau kita lihat alternatif investasinya hanya bisa ke government bond atau SRBI. SRBI tentu tenornya hanya di bawah 1 tahun. Government bond cukup volatile dalam hal ini. Apalagi kalau kita lihat secara spread dengan US Treasury itu sudah bilang cukup sempit ya posisinya. Jadi memang kita melihat bahwa appetite terhadap corporate bond tenor pendek ini masih cukup tinggi. Tapi supply-nya nggak ada. Karena kalau kita lihat banyak corporate atau emiten ya juga melihat kondisi juga. Baru election, kebijakannya seperti apa, mereka akan berhitung. Apalagi ada yang mengatakan bahwa tahun depan The Fed itu akan turun, BI rate akan turun, ngapain harus keluarin tahun saat ini? Itu yang membuat likuiditas menjadi sangat ample, di tengah supply-nya justru menyempit. Jadi kalau kita lihat, permintaan akan corporate bond itu masih cukup tinggi. Tapi daya tarik terhadap government bond ini berkurang karena adanya SRBI.